Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Ramasari dengan NRP 5027231072 dari kelompok SBDA 01 di soal nomor 1. Kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil kerja saya di praktikum sistem basis data modul pertama ini. Sebelumnya saya meminta maaf karena tidak dapat menghidupkan kamera karena saya terdapat ada kendala kamera saya kayaknya rusak di laptop saya, jadi tidak bisa. Jadi kita mulai saja um, di penugasan modul 1 SBD nomor 1. Nah, di sini saya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 entitas, yaitu person, anggota atau member, staff, pengembalian, peminjaman, dan buku. Nah, di sini kalau person sendiri, saya menggunakan hierarki yang dimana person ini sebagai entitas atau sebagai supertypes dan anggota dan staffnya ini sebagai subtypes-nya atau anak-anaknya. Nah, di sini terdapat atribut dari person ID itu tersebut ada first name, last name, nomor telepon, email, status, dan person type-nya. Type-nya ada anggota dan staff. Nah, dan di sini kita menggunakan PK-nya yaitu person ID. Nah, ini kita menggunakan total karena subtypes dari anggota dan staff-nya ini pasti akan mewarisi atribut-atribut dari si supertype person ID-nya. Ini ada first name, last name, nomor telepon, email, dan statusnya. Statusnya itu maksudnya aktif atau non-aktifnya dari anggota dan staff library-nya. Nah, selanjutnya ini ada anggota yang dimana anggota kita ada anggota PK-nya ada anggota ID dan PKFK-nya itu ada person ID karena seperti yang tadi saya bilang dia mewarisi. Nah, ini juga ada tambahan lainnya seperti anggota memiliki alamat dan anggota atau member memiliki tanggal lahir. Selanjutnya sama seperti staff, bedanya staff kita tambahkan username karena setiap staff pasti punya username untuk nanti akan melakukan mengatur dari peminjaman dan pengembaliannya ini. Ini saya akan menjelaskan satu persatu hubungan relasi dari tiap antar entitas. Jadi saya jelaskan dulu relasi antar anggota atau member dengan si buku. Nah, di sini dari entitas anggota ini udah saya jelasin tadi, kalau misalkan di buku kita PK-nya menggunakan ISBN, nomor ISBN ID, karena tiap buku memiliki nomor ISBN masing-masing yang unik. Nah, atributnya ada judul, penulis, penerbit, kategori, dan status. Oke, selanjutnya di sini kita menggunakan relasi dari one or many, dua-duanya. Kenapa? Anggota meminjam buku. Jadi setiap buku itu bisa dipinjam oleh satu anggota dan bisa jadi maksimal dipinjam oleh banyak anggota, dan sebaliknya sama juga anggota meminjam buku minimal satu buku dan bisa jadi juga meminjam maksimal banyak buku. Jadi kita menggunakan relasi one or many. Ini kita lanjut lagi. Oh ya, ini kita garisnya putus-putus karena itu opsional, karena bisa jadi anggota membernya ini bisa jadi belum meminjam buku atau bukunya belum dipinjam oleh si anggota. Nah, selanjutnya ini saya menjelaskan relasi antar anggota dan peminjaman. Jadi anggota melakukan peminjaman. Ini kita menggunakan, kalau peminjaman dia menggunakan relasi zero or many. Kalau ini one or many. Kenapa? Karena pada setiap peminjaman bisa jadi anggota belum melakukan peminjaman. Jadi bisa jadi itu 0, dan bisa jadi juga dari setiap peminjaman maksimal banyak anggota yang melakukan peminjaman. Jadi zero or many. Nah, kalau yang anggota ini one or many karena anggota
minimal anggota melakukan peminjaman itu 1 kali dan banyak anggota yang melakukan banyak peminjaman sehingga one or many. Nah, di sini karena nanti ketika anggota atau membernya melakukan peminjaman itu pasti akan biasanya ditulis ID-nya dari anggota tersebut sehingga anggota ID ini dimasukkan ke dalam PKFK-nya. Oke, selanjutnya ini hubungan entitas antara buku dengan peminjaman. Nah, di sini buku ini kita menggunakan relasi one or many sama one or many juga karena setiap buku itu dilakukan peminjaman satu atau banyak buku. Sama juga seperti peminjaman ini bisa jadi peminjaman ini bisa jadi dilakukan minimal satu atau banyak buku. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan hubungan dari entitas staf dan peminjaman. Ya, sebelumnya tadi saya lupa menjelaskan karena nanti biasanya saat buku itu dipinjamkan, kita akan menulis ISBN ID-nya. Jadi untuk mencatat terjadi peminjaman di kode buku ini, ISBN ini, karena setiap buku punya kode uniknya masing-masing. Jadi dia masuk ke PKFK yang kedua dari entitas peminjaman. Oke, selanjutnya ini dari staf dan peminjaman. Sama seperti tadi, ketika anggota atau member melakukan peminjaman, ada staf yang bekerja. Jadi sehingga kita menulis staf ID-nya, siapa yang melakukan atau mengatur suatu peminjaman dari si member ini, sehingga kita masukin lagi ke PKFK 3-nya. Lalu kita nambahin atribut, itu peminjamannya di tanggal berapa. Nah, ini kita menggunakan relasi one or the only one. Jadi, staff itu punya ID-nya masing-masing kan. Jadi juga staff ini pasti melakukan pas staff ini mengatur peminjaman pasti hanya dilakukan oleh satu staff, tidak bisa banyak staff. Nah, sebaliknya kalau peminjaman pasti banyak peminjaman diatur oleh staff, itu bisa jadi satu atau lebih dari banyak peminjaman. Tapi staffnya kan ada satu, tapi peminjamannya bisa satu atau banyak. Nah, oke. Selanjutnya ini entitas hubungan relasi antara staff dengan pengembalian. Nah, kalau pengembalian sendiri, ini ada PK-nya pengembalian ID dan atributnya pengembalian tanggal. Di sini staf mengatur pengembalian. Sama seperti yang staf dengan peminjaman, pengembalian pasti minimal satu dan maksimal banyak dilakukan oleh satu staf saja. Nah, ini yang terakhir entitas antara staf dan peminjaman. Ini udah ya tadi. Oh, maaf. Ini hubungan relasi antara anggota dengan pengembalian. Nah, kalau ini anggota melakukan pengembalian. Nah, kalau ini anggota, ini kita menggunakan relasi one or many juga, karena anggota minimal pasti melakukan, kalau udah melakukan pengembalian pasti dia udah minjam, jadi pasti minimal satu pengembalian dan banyak pengembalian, dan pengembalian juga suatu pengembalian pasti akan dilakukan oleh satu anggota ataupun banyak member lainnya. Oke. Sekian dari hasil demonstrasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.